Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Metode Spektrofotometri berbasis Kemometrika dan Machine Learning untuk deteksi adulterasi serta analisis simultan kadar senyawa bioaktif dalam kopi. Penelitian ini adalah skema penelitian tesis magister atau PTM tahun 2025 dengan nomor kontrak terlampir. Kami, Hari Susanti, atas nama Ketua Peneliti mewakili anggota kami, mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Kemdikti-Saintek atas dana hibah penelitian ini dan juga kepada Universitas Ahmad Dahlan atas dukungan yang diberikan. Baiklah, saya adalah Zain Agent Presenter yang akan menjelaskan rangkaian penelitian ini. Saya akan memulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Kopi adalah komoditas alam kaya senyawa fenolik seperti asam klorogenat, asam kafeat, dan kafein. Pada tahun 2022 dan 2023, volume ekspor kopi Indonesia mencapai 716.000 ton, dengan nilai lebih dari 1,15 miliar dolar. Nilai ekonomi yang besar ini membuat kopi masuk kategori berisiko tinggi mengalami adulterasi. Laporan RSFF Uni Eropa mencatat 137 kasus food fraud di ASEAN, 9% diantaranya kategori kopi, dan 95% berasal dari Indonesia. Selama ini, analisis mutu banyak mengandalkan HPLC yang akurat tapi mahal dan lama. Karena itu, integrasi spektrofotometri UV-Vis dengan kemometrika atau machine learning dinilai layak untuk menjadi alternatif yang lebih cepat, ekonomis, dan efektif untuk evaluasi mutu bahan alam seperti kopi, baik untuk deteksi pemalsuan maupun penetapan kadar kandungan bioaktif. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, mengembangkan metode spektrofotometri UV-Vis yang diintegrasikan dengan kemometrika dan machine learning. Dan yang kedua, penerapan metode ini untuk mendeteksi adulterasi kopi dan menetapkan kadar senyawa bioaktif dalam kopi secara simultan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada dua pengembangan utama. Pertama, metode HPLC sebagai pembanding untuk analisis kuantitatif senyawa bioaktif pada kopi dioptimasi menggunakan response surface methodology. Pendekatan ini meminimalkan trial error dan menghasilkan kondisi analisis yang lebih efisien. Metode yang diperoleh kemudian divalidasi secara menyeluruh sesuai standar International Conference on Harmonization Q2R1 sehingga keakuratan dan keandalannya terjamin. Kedua, penelitian ini mengembangkan integrasi metode spektrofotometri dengan kemometrika dan machine learning. Berbagai algoritma diterapkan mulai dari PCA, LDA, PLSDA, K-nearest neighbors, support vector machine, hingga random forest untuk membangun model klasifikasi. Sementara itu, analisis regresi untuk penetapan kadar memanfaatkan partial least squares regression dan artificial neural network. Pendekatan ini menghasilkan sistem analisis yang lebih cepat, ekonomis, dan tetap memiliki performa prediktif yang tinggi. Lalu, bagaimana hasil penelitian ini? Penasaran bukan? Mari kita simak bersama. Baik, yang pertama, perhatikan grafik ini. Ini adalah plot permukaan 3 dimensi, hasil optimasi HPLC untuk penetapan kadar senyawa bioaktif kopi menggunakan Central Composite Design. Dari grafik ini terlihat adanya interaksi antara rasio fase gerak, laju alir, dan gradien elusi, yang menunjukkan bahwa CCD membantu kita memahami bagaimana perubahan satu faktor memengaruhi respon ketika faktor lain ikut berubah. Dengan CCD, proses optimasi menjadi lebih efisien dibandingkan trial and error. Nah, kondisi optimum HPLC yang diperoleh kemudian divalidasi sesuai pedoman International Council for Harmonization Q2R1. Metode ini menunjukkan presisi tinggi, batas deteksi rendah, dan akurasi yang baik. Selanjutnya, metode digunakan untuk penetapan kadar asam klorogenat, kafein, dan asam kafeat pada sampel kopi Temanggung, sehingga membuktikan bahwa HPLC layak digunakan untuk kontrol kualitas senyawa aktif dalam kopi. Selanjutnya, saya tunjukkan spektra UV-Vis dan plot PCA score untuk hasil analisis adulterasi kopi. Terlihat bahwa PCA mampu memisahkan sampel Robusta, Arabica, serta sampel yang telah ditambah adulteran seperti maizena dan tepung. Pemisahan klaster yang jelas menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mendeteksi dan mengklasifikasi adulterasi pada kopi. Gambar ini adalah confusion matrix dari berbagai model klasifikasi, LDA, PCA, LDA, PLSDA, SVM, KNN, dan random forest, untuk mendeteksi adulterasi pada kopi. Jika kita perhatikan, pola titik yang terkonsentrasi pada diagonal menunjukkan prediksi yang benar antara kelas aktual dan kelas hasil model. Semakin penuh diagonalnya, semakin tinggi akurasi klasifikasinya. Hasil ini memperlihatkan bahwa sebagian besar model mampu membedakan kopi murni dan kopi teradulterasi dengan performa yang sangat baik. Hasil penelitian yang terakhir ditunjukkan box plot persentase recovery untuk model PLSR dan ANN dibandingkan HPLC.
Model PLSR memberikan hasil yang tidak berbeda signifikan terhadap HPLC untuk kafein dan asam kafeat, dengan recovery masing-masing 109,5% dan 91,6%. Sebaliknya, model AMNN menunjukkan perbedaan signifikan untuk semua senyawa. Hal ini menegaskan bahwa PLSR lebih konsisten dan lebih sebanding dengan metode HPLC dalam penetapan kadar senyawa bioaktif dalam kopi. Demikianlah hasil penelitian kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kami Hari Susanti, Nina Salamah, dan Muhammad Zainuddin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.